Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Wa qala iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Wa qala man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Pada itu jamaah salat maghrib musalla Mukarrajana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di qauli alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat hidayah berupa iman dan Islam yang insyaallah masih berkat kepada kita semuanya, dan tetap kita pertahankan, kita tingkatkan agar dengan iman itu lebih menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita dapat melaksanakan sebagian dari perintahnya, yakni melaksanakan sholat fardhu maghrib secara berjamaah di tempat yang kita cintai. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang taat, yang takwa, calon-calon penerima syafaat yang agung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Karena itu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam suasana kebaikan, sehat badan, afiat batin. Ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kufur nikmat, menggunakan nikmat Allah dipakai untuk melakukan perkara yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan melanjutkan kajian kita. Tema kita adalah Ma'rifatul Quran, mengenal Al-Quran. Di dalam kitab Ma'rifatul Quran, kitab Jamatul Quran, di sana dijelaskan sebuah metode. Salah satu metodenya adalah Al-Quran itu kandungannya adalah pemberitahuan. Jadi pemberitahuan itu ada kalanya perintah, ada larangan, ada kabar gembira, ada kabar buruk, ya, ancaman. Kemudian ada juga kisah-kisah, ada perumpamaan-perumpamaan, kemudian ada pernyataan dan ada ayat-ayat bergantinya. Jadi malam ini kita akan mengenal Al-Quran dari satu sisi, yaitu ayat-ayat yang yang memberitahu kepada kita tentang pernyataan. Jadi ada ayat pernyataan, itu diperlukan sikap kita terhadap ayat tersebut. Karena itu jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah 78, surah An-Naba ayat 14, 15 dan 16
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Wa anzalna, dan kami telah menurunkan, minal mu'sirati, dari awan. Jadi Allah menurunkan sesuatu ya, itu di atas sana itu ada awannya. Jadi awannya gelap ya, mendung begitu, kemudian dibawa angin ke sana kemari, kemudian Allah turunkan dalam bentuk ma'an, yaitu air ya. Allah turunkan air, namanya air hujan, yaitu air yang turun dari langit, yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Makanya dibawa oleh angin. Nah, angin itu berjalan sesuai dengan kehendaknya Allah, perintahnya Allah. Jadi air itu bisa diturunkan di Andil Bakti, bisa diturunkan di Alala, bisa diturunkan di Banjarmasin, bahkan bisa diturunkan di mana saja para petani bercocok tanam. Itu tergantung bagaimana Allah yang menyuruhnya. Nah, air itu, di dalam ayat ini dijelaskan ma'an sajjaja. Jadi airnya itu turun begitu lebat, begitu dahsyatnya. Makanya air hujan ini apabila kita dikasih terlalu banyak ya, sehingga luber begitu, sehingga kita itu ya kebanyakan lalu jadi banjir. Nah, banjir itu akibat dari ulah tangan manusia itu sendiri karena tidak mampu mengelola alam ini. Nah, jadi Allah menyatakan bahwa kami Allah telah menurunkan air hujan dari langit itu dalam bentuk yang lebat, dalam bentuk yang banyak. Nah, ini apa maksudnya? Allah kasih tahu kepada kita ini agar jangan sampai kita itu punya keyakinan bahwa turunnya air hujan itu ya, apakah itu sedikit atau banyak yang menyebabkan orang itu bisa kebanjiran, itu semua adalah Allah yang menurunkan. Jangan sampai kita punya keyakinan bahwa ada yang berperan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menyatakan ini ketika kita diberikan rahmat dalam bentuk air hujan ini, tugas kita hanya mensyukurinya. Makanya kalau ada hujan turun itu biasanya berdoa Pak ya, berdoa kan? Nah, ya Allah jadikanlah air hujan ini menjadi air hujan yang bermanfaat gitu kan? Nah, air hujan itu bisa menjadi manfaat bagi kita, bisa jadi air minum, bisa menjadi alat untuk apa? Menyirami tanaman, mengairi tanaman dari para petani ya. Jadi semua itu Allah yang menurunkannya. Untuk apa? Nah, itu Allah melanjutkan firman-Nya pada ayat yang ke-15, linuhrija bihi habba wa nabata. Jadi air hujan ini Allah turunkan ini agar menumbuhkan, mengeluarkan dari tanah ya setelah dibasahi dengan air hujan itu. Apa tumbuh-tumbuhannya? Jadi dalam bentuk tumbuhan itu yang berbiji-bijian ya. Jadi kemudian juga ada yang tidak berbiji-biji. Semuanya itu Allah tumbuhkan dari tanah setelah diturunkan air hujan tadi. Jadi linuhrija bihi ya, untuk ditumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman ya, tanam-tanaman baik yang berbiji-bijian seperti kacang, kedelai, kemudian ada yang tidak berbiji-bijian ya kan, ada sawi, sayur-sayuran dan lain sebagainya. Dan semuanya itu Allah tumbuhkan untuk kita, untuk manusia, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 22. Di sana juga Allah memberitahu kepada kita bahwa Allah lah yang menjadikan air hujan itu turun dari langit. Nah, jadi linuhrija bihi habba wa nabata. Jadi agar Allah menumbuhkan dengan air hujan itu tumbuh-tumbuhan baik yang berbiji-bijian maupun yang tidak. Nah, kemudian di ayat yang ke-16
Allah SWT melanjutkan firman-Nya, wa jannatin alfafa. Allah menyatakan dan kebun-kebun, ya, dan taman-taman, di situ kebun, ya. Wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang penuh dengan tanaman yang rindang, yang lebat pohonnya, daun-daunnya lebat. Di dalam surah An-Naba ayat 16 ini ada istilah alfafa. Ini tanaman yang hanya tumbuh di Iran, di Timur Tengah sana, di Iran, dia alfafa, ya. Kemudian ada seorang ilmuwan dari Indonesia, tepatnya dari Semarang. Beliau ketika meneliti, tafakur, berpikir, ternyata mendapatkan ilham tentang kalimat alfafa ini, wa jannatin alfafa ini. Ternyata beliau menemukan ini di Iran sana, dan kemudian dibawa ke Indonesia, ya. Nah, kemudian dikembangkan di Indonesia itu dari pohon alfafa ini. Banyak orang yang tahu, tapi tidak tahu manfaat daripada alfafa ini. Ternyata ilmuwan dari Semarang itu, beliau mengembangkan, membudidayakan pohon alfafa ini, kemudian menjadi bahan pupuk organik. Nah, tepatnya di Jawa Tengah, di Kabupaten Boyolali, beliau mengembangkan. Dan ini sudah berkembang di seluruh Indonesia, ya. Para petani itu menggunakan pupuk organik ini yang disebut dengan MA11. M-nya itu mikroba, A-nya itu alfafa, 11 itu manfaatnya. Nah, jadi, produk pupuk organik itu diambil dari pohon alfafa tadi. Nah, ini bisa Bapak Ibu sekalian bekerja sama dengan para petani untuk mengembangkan tanaman ini. Tetapi bagi Bapak Ibu yang tidak sempat, barangkali tidak ahli dalam dunia pertanian, maka bisa bekerja sama dengan para petani, para peternak, ternak sapi kah, atau ternak ayam, atau ternak ikan. Karena pupuk ini tidak hanya untuk satu tanaman saja, ya, satu komoditi saja, tetapi bisa berguna untuk berbagai macam ternak, ya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, beliau kan memberikan ilustrasi tentang MA11 ini, ya. Di mana MA11 ini adalah fungsinya untuk mengembalikan sifat dasar alami tanah. Jadi tanah yang dikasih MA11 tadi itu bisa kembali, ya. Hara tanahnya itu, struktur tanahnya bisa kembali seperti semula, sehingga yang tadinya itu hancur, ya, kering, tandus gara-gara terkena racun dari pupuk yang tidak organik, ya, yang kimia begitu. Nah, itu sehingga tanah-tanah kita itu keracunan, sehingga tidak mampu menghasilkan secara maksimal. Nah, biasanya misalnya 1 hektar lahan pertanian, ya, tanaman padi, itu 1 hektar itu biasanya cuma menghasilkan 2 ton misalnya. Tapi dengan menggunakan pupuk MA11 ini ternyata mampu menghasilkan 3 kali lipat, bahkan lebih. Jadi yang tadinya 2 ton bisa menjadi 4 ton sampai 6 ton, bahkan bisa sampai 8 ton. Kenapa? Karena memang kesuburan tanah itu dikembalikan seperti sifat semula. Nah, kenapa para petani ini masih tetap berpegang teguh kepada pupuk-pupuk yang ada yang mengandung racun itu, ya, zat-zat kimia itu? Karena memang itu sudah ditekankan sejak zaman kolonial. Jadi Belanda ke Indonesia tidak hanya mengangkut, ya, sumber daya alamnya, rempah-rempahnya, tapi juga meninggalkan produk yang membuat tanah kita itu menjadi hancur. Maka dengan membaca satu ayat saja, ya, satu ayat saja di surah An-Naba ini, maka beliau mengembangkan, alhamdulillah. Insya Allah nanti tidak lama lagi di Banjarmasin, mudah-mudahan juga ada petaninya yang bisa mencoba, begitu, ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT. Nah, kemudian
dalam ilustrasi itu dijelaskan bahwa seorang petani yang memiliki 1 hektar lahan pertanian itu cukup dengan 3 ekor sapi. Ya. Jadi ceritanya 3 ekor sapi ini ya itu nanti akan menghasilkan pupuk. Ya. Nah, kalau bahasa Banjarnya apa ya? Kotoran sapi itu apa Pak? Apa itu? Ya, lu kan gitu tahu ya. Apa itu? Ya, soalnya itu ya, kotorannya itu ya. Nah, kemudian oretnya, oret itu apa? Yang keluar cairan itu apa namanya? Seninya itu apa? Oh ya itu ya. Nah, itu bisa diproduk menjadi pupuk cair. Itu ya. Pupuk cair. Nah, kotorannya tadi itu bisa menjadi pupuk organik yang tidak cair. Nah, gitu. Nah, dari 3 ekor itu tadi bisa menghasilkan pupuk, bisa memupuk 1 hektar tanah dari awal sampai panen. Ya, pupuknya ini. Nah, kemudian padi yang ditanam tadi, ya, setelah panen itu jeraminya itu nggak dibakar, nggak dibuang. Itu diproduk menjadi makanan ternak tadi yang tidak ekor sapi tadi, menjadi makanan, bahkan bervitamin, dikasih MA11 tadi jadi makanan. Sementara ulat melihat itu ya ditambah, dianjir, diganggu, itu setelah panen jeraminya dibakar, dibuang, begitu kan. Nah ini kalau dibudidayakan kemudian bisa ditingkatkan, maka para petani akan diuntungkan. Karena apa? Produksinya bisa meningkat, gitu kan? Ya. Jadi pupuknya diambil dari ternak tadi, ya kan? Makanan ternak diambilkan dari jeraminya tadi, ya. Nah kemudian padinya panen, ya untuk kita, ya kan? Dan insya Allah ini kalau kita terapkan, insya Allah akan menghasilkan produksi padi yang lebih meningkat lagi ya. Gitu. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah SWT, ini dari 1 ayat tentang wajannatin alfafa. Jadi kalau kita itu meneliti ayat demi ayat, itu semuanya mengandung nilai ada manfaat yang luar biasa. Nah, itu ya. Nah, ini 1 ayat yang membicarakan tentang ayat-ayat pernyataan, ya. Dan itu masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada ayat-ayat pernyataan lagi di dalam surah 26, ya. Surah 26 itu surah Asy-Syu'ara, ya. Surah Asy-Syu'ara, surah nomor 26. Asy-Syu'ara itu artinya para penyair. Nah, kenapa ini ada surah yang namanya Asy-Syu'ara? Ya karena apa? Karena memang Al-Quran diturunkan ini untuk menjawab yang menjadi kebanggaan zaman jahiliyah. Mereka menjadikan orang-orang tukang syair itu menjadi luar biasa. Dan alhamdulillah syair-syairnya sampai sekarang juga masih ada, ya. Bahkan sekarang juga ada orang yang orang yang mengenal syair itu saking luar biasanya, itu bisa jadi meningkat statusnya dari syair menjadi sholawat. Nah itu kan. Nah di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 80. Nah dari 80 ini ayat-ayat pernyataan ini. Mungkin ini nanti bisa dijadikan oleh-oleh untuk anak cucu kita, ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Nah, apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkanku. Nah, ini pernyataan. Yang mengatakan ini siapa? Ini kan firman Allah. Nah, kalau waktu di pondok itu kaji nanya santri gitu. Yang mengatakan ini siapa nih? Yang punya firman siapa? Allah. Memang Allah bisa sakit. Ini kan firman Allah. Iya, ini firman Allah.
maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkanku. Ayat pernyataan ini mengandung makna yang luar biasa, ada nilai tauhidnya, ada nilai akidahnya yang sangat mendalam. Kenapa? Kalau kita renungkan ya pernyataan Ibrahim ini adalah bapak tauhid, tidak punya keyakinan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Ibrahim sakit, maka Ibrahim yakin dialah Allah lah, Tuhan lah yang akan menyembuhkan penyakit itu. Nah, sekarang kalau kita sekarang lagi dilanda penyakit apapun mereknya, apapun namanya virus tersebut, maka kita sebagai hambanya Allah, kita tidak salah kalau menyatakan seperti pernyataan Ibrahim. Jadi apabila kita sakit, pastikan bahwa Tuhanlah yang akan menyembuhkan penyakit kita itu. Apakah yang terkena COVID, apa terkena virus corona, ya, apa yang terkena flu, ada yang lain-lainnya, pokoknya penyakit apapun, maka Allah lah yang akan menyembuhkan penyakit tersebut. Selain Allah tidak ada. Tapi kalau kita lihat ya perkembangan di masyarakat kita, bahkan banyak orang yang fanatik terhadap dokter, ya, fanatik terhadap perawat. Kalau nggak ke dokter ini nggak sembuh, gitu ya. Nah itu ada itu. Kalau di Banjarmasin dokter anak yang terkenal itu dokter Ari, dokter Ari. Jadi ada teman saya dibawa ke dokter mana-mana, itu belum sembuh. Begitu dibawa ke dokter Ari, belum dikasih apa-apa sudah sembuh gitu. Akhirnya jadi langganan itu dokternya itu. Ya, kebetulan anaknya beliau ini ya ada yang jadi dokter, ada yang jadi notaris itu. Saya cerita, jadi kan pas ngajar di Sabila Muhtadi dulu waktu SD kan gitu.